Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah sekian lama vakum, kali ini saya bisa mengupdate kembali posting video di channel Labda dan mudah-mudahan akan istiqomah. Kita akan membahas aneka kebutuhan umat mulai dari realitas dakwah di lapangan dan juga membedah berbagai literasi tentang dakwah. Nah, untuk kali ini saya akan membahas satu buku yang saya tulis sendiri, yaitu buku ini, Misi Kristen versus Dakwah di Islam di Indonesia, Berebut Jiwa Bangsa. Buku ini merupakan semacam hasil internalisasi dari pengalaman saya bergaul dengan masyarakat di daerah rawan pemurtadan, berbincang dengan mereka yang murtad, berbincang dengan mereka yang mu'alaf, bertemu dengan misionaris, dan juga menelusuri aneka literasi tentang misionarisme, di mana kemudian realitas-realitas yang saya temui di lapangan itu saya coba tarik ke dalam rujukan teori-teorinya yang ada di berbagai buku, dan akhirnya jadilah buku ini. Kali ini saya akan mencoba mereview secara global dulu buku saya, dan nanti insya Allah akan saya review bab per bab dari buku ini. Jadi pada video-video selanjutnya, sehingga nanti akan ada cukup banyak video mengenai buku ini, dan mudah-mudahan saja channel ini bisa makin memberikan manfaat untuk para pemirsanya, dan tidak lupa saya juga mengharapkan feedback, respon balik dari para pemirsa, para penyimak video di channel Labda. Mungkin ada usulan atau tema yang harus kita bahas, sehingga kemudian channel ini betul-betul bisa dua arah, ya, antara kita yang mencoba menyusun materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan dakwah di lapangan, dengan pengalaman dari para pemirsa sekalian mengenai dakwah di lapangan atau dakwah di lingkungannya. Nah, saya akan mencoba mulai membahas buku ini. Yang pertama adalah mengapa saya mengambil tema Misi Kristen versus Dakwah Islam. Ini bukankah tema ini kurang populer pada masa era moderatisme agama? Kok kesannya ada gelut-gelutnya seperti itu, ada kata versus. Nah, di sini saya akan mencoba mengutip pendapat dari Max Muller. Max Muller ini adalah seorang tokoh perbandingan agama, ya, di Barat, yang dikatakan sebagai Bapak Religious Studies, ya, Bapak studi agama-agama. Ya, sebentar. Bapak studi agama-agama. Nah, menurut Max Muller, dia membedakan agama itu ada dua macam, yaitu agama misionaris dan agama non-misionaris. Yang termasuk agama non-misionaris itu adalah Yahudi, Hindu, dan juga Konghucu, sementara Buddha, Islam, dan Kristen masuk agama misionaris. Nah, apa agama misionaris itu? Agama misionaris itu adalah agama yang kemudian dia menuntut, ya, ketika dipeluk oleh seseorang, dia menuntut pemeluknya itu untuk menyebarkannya kepada orang lain, dan dia ingin supaya seluruh dunia itu memeluk agama sebagaimana agama yang ia anut. Ya. Jadi ada energi dakwah di dalam agama misionaris itu, baik itu yang ada dalam Buddha, Kristen maupun Islam. Oleh karena itu, ketika dua agama misionaris itu bertemu, itu mesti terjadi gesekan, ya.
mesti terjadi kontestasi. Jadi tidak alamiahnya justru terjadi kontestasi. Akan tetapi kontestasi itu harusnya hanya pada bidang dakwah dan misi, sedangkan antar umat beragamanya, ya antara pemeluk Islam dan pemeluk Kristen tentu tidak perlu terjadi gesekan ataupun kontestasi yang tidak sehat. Sehingga kontestasi ini kalau ditata dan dimanage dengan baik, itu sebetulnya malah menimbulkan persaingan yang menyebabkan pemeluk dua agama ini menjadi dinamis. Itu seharusnya seperti itu, walaupun ketika di lapangan itu tentu tidak terjadi. Jadi adalah aneh kemudian ketika terjadi dua agama misi bertemu, keduanya mencoba rukun pada masalah-masalah teologi ataupun ritus. Ini seringkali terjadi untuk merukunkannya, akhirnya kemudian dibuatlah ritus sinkretisme. Nah, itu yang malah tidak sehat, gitu ya. Oleh karena itu sebetulnya bagaimana cara memanage kontestasi tersebutlah yang menjadi penting bagi para pemeluk agama tersebut. Itu yang akan coba saya bahas di sini. Nah, nanti karena saya sebagai Muslim membahas tentang misi Kristen, ya, kaitan dan nanti kontestasinya dengan dakwah. Ya, kaitannya kontestasinya dengan dakwah, maka saya di sini mencoba sebagai outsider itu mendeskripsikan agama Kristen sebagaimana yang saya ketahui, sebagaimana yang saya pelajari, dan ternyata saya menemukan ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar antara agama Islam dengan agama Kristen. Terutama nanti dari struktur keagamaannya, kalau Kristen itu betul-betul merupakan sebuah organized religion atau agama yang terorganisasi. Jadi seorang Kristen itu harus jelas gerejanya apa, orang Katolik harus jelas dia gerejanya Katolik. Kalau Kristen Jawa ya dia hanya boleh beribadah di gereja Kristen Jawa, orang Pantekosta ya hanya beribadah di gereja Pantekosta, tidak boleh lintas gereja. Ini berbeda dengan Islam yang struktur keagamaannya itu tidak seketat organisasi keagamaan Kristen. Kemudian nanti ada juga perbedaan dalam masalah kitab suci, di mana secara penyusunannya kitab suci di dalam agama Kristen itu historisitasnya sangat panjang, ya, dan nanti ada perbedaan mendasar konsep wahyu di dalam Islam dan di dalam Kristen ini yang seringkali menjadi titik tengkar dan titik beda satu dengan yang lainnya. Dan kemudian baik Islam dan Kristen merupakan sama-sama missionary religion. Nah, sehingga pada bab awal saya mencoba membahas itu, bagaimana pandangan seorang outsider seperti saya terhadap keagamaan Kristen. Struktur ini menjadi penting untuk kita ketahui supaya nanti ketika kita membahas perbedaan antara misi dengan dakwah ini nanti kita betul-betul bisa mendudukkan masalah pada tempatnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian kalau kita melihat beberapa waktu terakhir ini ada beberapa nama ya, ada sosok seperti MKC dan Joseph Paul Zhang yang pandangannya tentang Nabi Muhammad sangat sumir, sangat miring ya. Sebelum itu pada masa revolusi kemerdekaan dulu misalkan kita mengenal pendeta Christoffel yang menghina Nabi Muhammad di sekolahnya Pak Natsir. Ada juga kasus Ten Berge Affair ya, yang kemudian menimbulkan protes di banyak tempat dari para pemuka agama Islam. Dan kemudian kita tahu belakangan ini misalkan di Austria juga ada pembakaran Al-Quran. Nah, mengapa kemudian sosok Nabi Muhammad dan Al-Quran itu menjadi titik kebencian utama para misionaris Kristen dari zaman ke zaman? Ini tidak lain dengan tidak bukan karena memang Kristen itu belum pernah bisa menaklukkan wilayah Arabia. Ya, ini justru saya temukan dalam buku yang ditulis oleh seorang
seorang Katolik namanya Karel Stenbring. Ini seorang eh, ahli Islamologi ya yang banyak mengajar di perguruan tinggi Islam pada masa lalu. Ini bukunya eh, Nabi Isa dalam Al-Quran, sebuah interpretasi outsider atas Al-Quran. Jadi Karel Stenbring ini menarik dalam membahas buku itu. Dia menyatakan pada saat Nabi Muhammad lahir, itu memang Arabia merupakan wilayah yang belum bisa ditaklukkan oleh kekristenan. Jadi kalau kita mencoba mengambil pendapat dari Sir William Muir, sebetulnya sudah sejak abad kedua Kristen itu berusaha memasuki Arabia, baik melalui Suriah maupun melalui Mesir, ya, tetapi selalu gagal. Sehingga ada memang suku-suku Arab yang sudah terkristenkan, tetapi belum pernah ada gereja Arab. Karena masuknya Kristen ke sebuah wilayah itu ditandai dengan yang pertama itu kehadiran struktur gereja di wilayah tersebut, kemudian yang kedua penerjemahan Bible ke dalam bahasa setempat. Nah, waktu itu belum ada. Waktu itu orang Kristen Arab itu masih mengacu kepada gereja induknya. Ada yang berinduk pada gereja monofisit Suriah, ada yang menginduk pada gereja Bizantium seperti kaum Melkite, gitu ya. Ada yang menginduk pada gereja Nestorian, dan juga ada sosok seperti Abrohah yang menginduk pada Kristen Abyssinia. Nah, ketika kemudian Kristen selama 5 abad mencoba menaklukkan Arab tidak berhasil, kok tiba-tiba muncul seorang nabi yang dia tidak menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Arab, tetapi nabi tersebut memproklamirkan diri mendapatkan wahyu langsung dari Tuhan. Inilah kemudian dunia Kristen kemudian menyebut Islam itu seringkali sebagai Muhammadanisme atau Arabisme, ya, dan dalam skala yang luas mereka menyebut kawasan Arabia itu sebagai Arabian Ferak Harrison atau Arabia di mana tempat aliran-aliran sesat itu ada di dalamnya. Karena memang kekristenan belum mampu untuk menundukkan Arabia. Jadi ketika kita bicara tentang Bible misalkan, Bible berbahasa Arab yang pertama kali muncul itu baru pada tahun 820 Masehi ketika kemudian Mesir berhasil ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam dan bahasa Arab menjadi bahasa nasional Mesir. Sehingga Kristen Koptik yang tadinya menggunakan Bible Bible berbahasa Koptik itu akhirnya menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Arab. Jadi Bible berbahasa Arab itu adanya jauh setelah wafatnya Rasulullah Muhammad. Nah, selain itu di dalam buku ini saya akan mencoba membahas kembali mengenai kedatangan Kristen baik Katolik maupun Protestan ke wilayah Nusantara. Karena di dalam buku-buku Kristen terbaru itu selalu dimulai dengan narasi bahwa kekristenan itu sebetulnya sudah masuk ke Indonesia, ke Nusantara jauh sebelum Islam pada abad ke-7, yaitu di daerah Barus. Kalau Pater Hobholos mengatakan itu orang-orang Katolik, tetapi sejarah menyatakan itu rata-rata orang Kristen Nestorian. Nah, wajar karena Nestorian waktu itu basisnya di Persia dan mungkin saja ada orang Nestorian yang sudah berkunjung ke wilayah Nusantara. Tetapi tidak ada fakta yang mendukung yang menyebutkan bahwa kekristenan Nestorian itu sempat berkembang di Nusantara. Ini yang menjadi masalahnya di sana sehingga sebuah agama dikatakan masuk ke sebuah wilayah kalau dia berhasil dalam dakwahnya, kemudian ada orang-orang setempat yang memeluk agama tersebut. Nah, kedatangan orang Nestorian di Nusantara ini belum menunjukkan adanya orang-orang pribumi asli Nusantara yang memeluk agama Nestorian itu. Jadi mereka hanya sekedar para pedagang yang singgah. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai datang ke negeri ini. Nah, karena narasi bahwa kedatangan Kristen itu mendahului Islam itu menjadi penting karena dalam banyak buku yang saya baca memang
stigma bahwa Kristen itu adalah agama penjajah, baik Portugis maupun Belanda, itu adalah salah satu barrier atau penghalang utama sehingga kekristenan itu tidak bisa masuk ke masyarakat Indonesia. Jadi status sebagai agama penjajah ini rupanya menjadi penghalang misionarisme yang cukup kokoh di tengah masyarakat. Nah, kemudian di buku ini saya juga mencoba membahas bahwa ternyata pertarungan antara Islam dan Kristen di Indonesia, ya, itu bukan sekedar pertarungan antara agama Islam dan agama Kristen dalam pengertian titik tengkarnya itu di masalah teologi. Apakah orang akan masuk Islam ataukah masuk Kristen? Karena kemudian baik Islam dan Kristen datang sebagai sebuah peradaban, bukan hanya agama. Jadi nanti kalau Islam itu secara politik menguat ketika Abbasiyah runtuh, kekuasaan berpindah kepada dinasti Mamluk di Mesir, relasi antara Mesir dengan Aceh sangat kuat, mulailah waktu itu kemudian politik Islam tumbuh. Jadi peradaban inilah yang kemudian masuk, jadi bukan sekedar agama dalam pengertian teologi dan ritus. Demikian juga Kristen yang datang membawa ke Indonesia adalah Portugis yang waktu itu baru saja menaklukkan Andalusia, dan juga Belanda atau VOC, ya, yang membawa mandat dari gereja juga. Jadi ini adalah pertarungan dua buah peradaban. Nah, ini diakui oleh Raffles bahwa kalau di masyarakat Jawa misalkan yang dianggap keislamannya paling lemah, ternyata Islam waktu itu merupakan agama bagi bangsa Jawa. Jadi bukan agama orang per orang dari orang Jawa, dari masyarakat Jawa, tetapi agama dari bangsa Jawa. Inilah sebabnya nanti salah satu titik pertarungan antara dakwah Islam dengan misi Kristen di Indonesia adalah di ranah kebudayaan, yaitu memperebutkan identitas kebudayaan masyarakat Nusantara, terutama nanti yang menjadi eksperimen dari perebutan ini adalah Jawa. Itu sebabnya ketika kemudian Pangeran Diponegoro kalah, waktu itu umat Islam sedang berada dalam titik psikologis yang terendah, gitu ya, maka kemudian Belanda melakukan politik kebudayaan, di mana kemudian orang Jawa tidak lagi dikaitkan dengan Wali Songo dan Islam, tetapi dikaitkan dengan Majapahit. Jadi para Javanuruk Belanda akhirnya menerjemahkan kembali, menerbitkan kembali karya-karya sastra era Majapahit yang sudah dilupakan oleh orang Jawa sendiri, dan kemudian mereka menafsirkannya dan mengajarkannya terutama kepada para priayi pendukung tanam paksa kala itu. Sehingga kemudian di dalam benak para priayi pendukung tanam paksa itu ada semacam kesadaran, ya, yang ditanamkan oleh Belanda bahwa masuk Islamnya bangsa Jawa adalah sebuah kesalahan sejarah. Sehingga nanti yang paling benar adalah orang Jawa harus melanjutkan kembali kehidupan ala Majapahit, ya, dan kemudian dia harus belajar tentang sains teknologi kepada bangsa Belanda. Dan di masa yang akan datang diramalkan bangsa Jawa ini akan memeluk agama Kristen, yaitu nanti ketika Majapahit telah kembali lagi dan kemudian orang akan memeluk agama Kawruh atau agama pengetahuan, yang nanti kalau dalam tradisi biblikal kata Kawruh ini identik dengan pohon yang dilarang yang akhirnya dimakan oleh Adam dan Hawa, sehingga agama Kawruh itu nanti berkonotasi kepada agama Kristen. Jadi itu yang menjadi, sehingga pertarungan itu bukan hanya proses perebutan keagamaan, tetapi pertarungan kebudayaan. Kita dapat melihat misalkan misi Kristen itu bisa menyebar ke dalam masyarakat Jawa kalangan petani, bukan hanya kalangan priayi pendukung tanam paksa, ketika kemudian seorang penginjil blasteran, bapaknya Rusia, ibunya Surabaya, namanya Konrad Lawrence Cullen, ya, dia menciptakan sebuah tembang yang mirip diwiridkan. Jadi tembang ini
baca berkali-kali selama 1,5 jam orang wiridan itu, dan kemudian setelah itu baru kebaktian dilakukan. Dan ini akan kita bahas khusus tentang bagaimana penjawaan Kristen oleh Konrad Lorenz Gulen, Ibrahim Tumbul Wulung, dan juga nanti yang paling fenomenal adalah Kiai Sadrah. Itulah sebabnya kemudian ketika pertarungan kebudayaan itu terjadi, pertarungan peradaban itu terjadi, nanti ketika masuk ke politik pun itu penghinaan-penghinaan pada Islam itu menjadi fenomena yang marak pada awal revolusi kemerdekaan dulu. Sampai-sampai dulu seorang Cokro Aminoto itu membentuk namanya Tentara Kanjeng Nabi Muhammad. Dan ternyata ketika ditelusur, memang tradisi penghinaan kepada Nabi ini sesuatu yang ditradisikan di dalam dunia Kristen Barat. Kita dapat melihat misalkan pada karya seorang sastrawan Eropa besar, ya, sastrawan abad pertengahan, yaitu Dante dalam The Divine Comedy, dia menggambarkan sosok Nabi Muhammad, ya, yang dia sebut Maometto, itu adalah orang yang sangat berdosa karena dia penyebar skandal dan penyebab perpecahan. Maka kalau di neraka ada 10 lapis siksaan, dan siksaan paling berat itu adalah lapis ke-10 yang dihuni oleh iblis, maka sosok Maometto ini oleh Dante dikatakan dia ada di lapis ke-9. Jadi di atas satu tingkat dari siksaan yang terberat, yaitu dengan cara siksanya dengan cara tubuhnya dibelah dua secara terus-menerus. Ini kita dapat melihat salah satu pertarungan kebudayaan itu juga misalkan perebutan makna bahasa, gitu ya. Sampai sekarang kita dapat melihat apakah bahasa kita itu ditarik kepada bahasa Barat atau dia harus dikembalikan dikembalikan lagi kiblatnya kepada bahasa Arab sebagaimana yang ada pada bahasa Melayu Islam, bahasa Melayu lama sebelum bahasa Indonesia. Ini kita dapat melihat bagaimana peradaban Islam itu sempat menancap kuat di Nusantara dengan ditunjukkan dengan dipakainya huruf Arab untuk menuliskan bahasa lokal. Baik itu adalah huruf Arab Jawi yang digunakan untuk menuliskan bahasa Melayu ataupun huruf Arab Pegon yang digunakan untuk menuliskan bahasa Jawa. Nah, nanti pertarungan kebudayaan, pertarungan bahasa, dan pertarungan politik itu akhirnya membelah Muslim Jawa yang kalau dalam bahasanya Gej itu akhirnya terbentuk kutub santri, kutub priayi, dan kutub abangan. Yang nanti ketika dia itu melakukan pemilihan umum, afiliasi politiknya terbelah. Kalau santri itu larinya ke NU dan Masyumi, kalau kaum priayi larinya ke PNI, dan kaum abangan, wong cilik larinya ke PKI. Dan ternyata kemudian keterbelahan ini, segregasi ini memunculkan permusuhan yang begitu kuat di akar rumput, sehingga kemudian ketika pada tahun 1965 itu PKI kalah, kemudian terjadi pembasmian PKI, maka kemudian banyak orang-orang PKI yang merasa terancam karena banyak yang diburu, baik untuk diserahkan kepada aparat ataupun diburu untuk dibunuh. Dan situasinya sangat keotik. Dari sinilah gereja kemudian mempunyai keberanian untuk menyapa orang-orang ex-PKI itu, memberikan perlindungan kepada mereka. Ada 3 hal yang kata Everyday Willis itu menyebabkan akhirnya banyak ex-PKI yang berpindah ke agama Kristen, yaitu reaksi berlebihan terhadap para pemimpin Islam terhadap orang-orang yang dituduh PKI, itu tidak ada benarnya, semuanya mesti masuk neraka dan semuanya mesti salah. Kemudian di samping itu, pada saat mereka ditindas seperti itu, ada perlindungan dari gereja dan bahkan ada pelayanan dari gereja. Itu sebabnya kemudian banyak mereka yang masuk Kristen. Kalau kita menelusur desa-desa di sekitar Merapi Merbabu, di mana mayoritas di mana banyak desa yang mayoritasnya Kristen atau orang Kristennya dalam persentase yang cukup banyak, itu rata-rata kekristenan mereka itu pasca 1965. Jadi bukan kekristenan yang sejak zaman kolonial Belanda. Nah, di samping itu dalam buku ini saya mencoba membahas bagaimana
puncak kristenisasi yang menyebabkan puncak ketegangan, dan itu masih bisa saya rasakan sekarang, itu justru pada masa Orde Baru awal. Karena pada masa Orde Baru awal itu Soeharto sangat bergantung kepada para intelektual Kristen dan Katolik, dan kemudian juga banyak orang dari Kristen dan Katolik yang mendapatkan pendidikan tinggi, sehingga mereka itu banyak menguasai baik di jajaran militer maupun birokrasi, sehingga terjadi overpopulasi pengikut Kristen dan Katolik di birokrasi dan militer. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para misionaris Kristen untuk melakukan penginjilan langsung ke tengah masyarakat. Nah, ada banyak catatan ini sampai kemudian Pak Natsir membentuk tim laboratorium dakwah yang kemudian menelurkan satu buku fakta dan data kristenisasi, yang dimana anggota tim fakta dan data kristenisasi itu mewawancarai daerah-daerah yang dimana penduduknya banyak diskristenkan dan kemudian dibukukan. Dari sinilah kemudian apa yang coba saya internalisasi dari apa yang saya sampaikan tadi, saya susun menjadi satu buku, dan nanti secara perlahan, insya Allah buku Misi Kristen dan Dakwah Islam di Indonesia ini akan kita bedah bab per babnya, dan tentu kita kembangkan narasinya. Bagi yang menginginkan buku ini, silahkan diklik nanti di kolom deskripsi, sudah ada tautan ke link marketplace yang menjual buku ini. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.